regarding the university, please visit our website www.taiwanedufair.com. There we provide the contact person who will please to answer your question. Okay, for the next presentation, please welcome Fengxia University. The time is yours. 大家好，我叫李喜红，我来自印尼. Nama saya Vinita, saya datang dari Indonesia. Karena aku mau belajar bahasa Mandarin. Dari dulu aku udah suka nonton film bahasa Mandarin. Tapi karena nggak pernah benar-benar belajar, jadinya nggak tahu bahasa Mandarin yang aku pelajari itu benar atau enggak. Jadi aku mau belajar bahasa Mandarin lebih banyak. Kalian lihat selama ini yang aku pelajarin benar atau enggak. Karena cita-cita aku itu untuk menjadi seorang aktuaris. Lalu aku sempat cari di Google beberapa hal mengenai jurusan aktuaria. Terus aku ketemu kalau misalnya Fengxia itu jurusan aktuarianya sangat baik. Jadi aku memutuskan untuk masuk Fengxia. Aku mau masuk klub kecapi karena aku emang selama ini selalu tertarik sama budaya kuno. Terus waktu cek klub yang ada di Fengxia, ketemu ternyata ada klub kecapi. Pas di Indonesia nggak ada kesempatan buat belajar kecapi. Jadi waktu itu aku langsung mikir, aku pasti harus masuk klub ini. Okay, that's the short video from Fengxia University. Now you can start the presentation. Okay, can you play the? Okay, thank you very much. Terima kasih. I think karena saya orang Indonesia yang ada di Fengxia, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Jawa juga dikit-dikit bisa. Okay, terima kasih untuk kesempatan. Saya mewakili Fengxia University untuk membawakan presentasi. Next slide, please. Fengxia University ini terletak di tengah Taiwan, jadi di kota Taichung. Jadi itu ada beberapa kota besar ya, 6, kita terletak di tengah di kota Taichung. Nah, Fengxia University ini memiliki 22.000 student atau mahasiswa. What's happened with this? Okay. 22.000 student, lalu 1.200 international student. Jadi yang 22.000 tadi itu lokal, mahasiswa lokal, lalu ada 1.200 lebih mahasiswa internasional dan 200.000 lebih alumni. Nah, Fengxia University juga memiliki beberapa fakultas atau departemen dan jurusan. Fakultas itu college ya, jurusannya departemen. Jadi ada Business dan ada Finance, lalu ada College of Engineering and Science, College of Information and Electrical Engineering, College of Construction and Development, dan School of Architecture. So, Fengxia University juga memiliki program 7+1 atau 7+1 sistem intern. Jadi, dia bisa internship di 500 perusahaan, 1.200 internship itu kesempatan itu dibuka untuk 1.200 internship. Jadi mahasiswa yang kuliah di Fengxia University itu bisa mengikuti internship seperti ini di dalam maupun di luar negeri. Kalau saya bilang di luar negeri berarti di luar Taiwan ya. Jadi kalau pas dikirim ke Indonesia ya pas pulang kampung juga kan. Nah, next please. Nah, Fengxia University juga menawarkan beasiswa, scholarship, atau yang disebut financial aid. Next, please. Financial aid itu ada macam-macam, ya. Jadi ada 3 macam beasiswa dan bantuan finansial untuk tahun pertama. Nah, sesudah tahun pertama, nanti anak-anak tanya lalu sudah tahun pertama. Nah, pada saat tahun pertama, kalian harus menunjukkan kemampuannya kalian sehingga bisa mendapatkan beasiswa untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan itu saya sekarang ini lagi studi S3 dan juga ada adik-adik kami yang anak-anak S1 itu juga sudah mengalami itu. Jadi mereka enjoy
kuliah, tetapi juga mereka bisa mendapatkan nilai yang baik sehingga bisa mendapatkan beasiswa untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi beasiswa ini diberikan dalam 2 semester. Jadi kalau dia ditulis 120.000 NT per tahun, itu berarti dia 1 tahun dapat 120.000, berarti 1 semester dapatnya 60.000 NT. Kemudian kalau dia half scholarship, setengah, jadi 60.000 NT per tahun, itu berarti dia dapat 30.000 NT per semester. Dan juga tidak mendapatkan living allowance atau uang untuk biaya hidup. Nanti kalau mau cari tahu lebih lanjut lagi bisa scan barcode-nya, QR code-nya. Next please. Nah, kemudian Fongchia University juga ada menawarkan beberapa special program. Next. Next please. Yang pertama ini International Foundation Program. Itu namanya 1+4, 1 tambah 4. Jadi untuk program ini tidak membutuhkan kemampuan berbahasa Mandarin. Jadi bisa pakai bahasa Inggris. Jadi ada 6 departemen yang ikut dalam program 1+4. Jadi 1+4 ini maksudnya di tahun pertama adik-adik mengikuti program persiapan bahasa. Kemudian tambah dengan 4 tahun untuk degree program atau program untuk masuk ke bidang studi atau ke fakultasnya. Jadi ada Department of Mechanical and Computer Aided Engineering, ada Department of Industrial Engineering System Management, ada Department of Chemical Engineering, Department of Environmental Engineering and Science, Department of Civil Engineering and Water Resource Engineering. Jadi adik-adik yang berminat untuk departemen ini bisa mengikuti program tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan tahun pertama persiapan bahasa? Nah, ini ada satu program yang namanya PMP, Pre-Major Program. Itu program pertama yang dicanangkan oleh Universitas di Taiwan, Fongchia yang pertama sekali mempionir untuk program ini. Sekarang ini sudah PMP 6 ya. PMP 6. Ya, sekarang PMP 6. Itu artinya sudah 6 tahun program PMP ini berjalan. Nah, program PMP ini berjalan untuk mempersiapkan mahasiswa yang tidak bisa berbahasa Mandarin. Saya bisa memberikan contoh yang paling nyata. Anak saya juga di sini studi S1 tidak bisa berbahasa Mandarin dari Manado, namun sekarang dia bisa bicara sekitar 70-80%, baca, tulis, dan bicara. Jadi program ini sangat intensif sehingga membuat mahasiswa itu mampu untuk berbicara, karena pada saat berkuliah S1 itu lebih sering mereka harus memahami bahasa Mandarin. Dan itu program perkuliahan sangat menarik. Nah, jadi dia memiliki sistematik yang baik, kurikulum yang baik, kemudian juga seringkali keluar dari kampus, artinya mengunjungi tempat-tempat culture untuk belajar budayanya, dan memiliki kelas-kelas yang mempersiapkan untuk teknologi, dan kemudian disupport atau menyediakan berbagai macam support untuk mahasiswa. Next please. Nah, ini contohnya waktu 2 tahun yang lalu ya, saya bersama-sama membawa anak-anak PMP untuk kita berkunjung ke salah satu desa di sini, sekalian belajar dan sekalian saya mengajarkan beberapa hal tentang environmental energy. Please, next please. Nah, untuk PMP, untuk mau masuk ke PMP sekarang ini diperlukan nilai TOCFL, itu berarti tes untuk test of Chinese as foreign language. Jadi tes bahasa Mandarin itu level 2 saja. Level 2 itu enggak susah ya. Jangan khawatir. Jadi level 2 saja, atau dia sama dengan HSK level 4 gitu ya. Nah, kemudian ataupun kalau tidak dia pernah mengikuti kursus bahasa Mandarin yang bersertifikat selama 480 jam. Oke, next. Dan ada program studi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, yaitu BIBA. Jadi semua mata kuliah diajarkan dalam bahasa Inggris, dan mata kuliah ini untuk international trade, perdagangan internasional, dan bisnis administrasi. Juga untuk membantu mahasiswa untuk menjadi pelaku-pelaku dan pemimpin-pemimpin bisnis di masa depan. Oke, untuk dunia ya, maksudnya perdagangan dunia. Kemudian ini juga menggunakan
mengajarkan beberapa cross spesialis, artinya beberapa background yang bisa bekerja sama-sama untuk memikirkan ide-ide bisnis sehingga mereka bisa exchange kemampuan, bertukar teman, dan bahkan bertukar bahasa. Next, please. Nah, ini ada juga program, soalnya dia agak kepotong ya atasnya. Jadi ada program namanya International School of Technology and Management. Itu 2+2. Jadi 2 tahun di Fongcia, 2 tahun di beberapa universitas yang ada ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. San Jose State University, San Francisco State University, Purdue University, Monash University, the University of Queensland, dan Royal Melbourne Institute of Technology. Nah, artinya 2 tahun pertama Anda kuliah di Fongcia sesuai dengan bidang Anda. Jadi bisa lihat ini untuk departemen mana yang masuk di universitas yang mana. Jadi kalau Anda kuliah di situ, jadi Anda bisa melanjutkan 2 tahun di misalnya Business Analytics, 2 tahun di Fongcia, 2 tahun Anda bisa lanjutkan ke San Jose University. Untuk Electrical dan Computer Engineering, 2 tahun di Fongcia, 2 tahun di Purdue. Oke, next please. And ada juga program overseas, artinya Fongcia juga mengirimkan mahasiswa ke luar negeri dan juga menerima mahasiswa dari luar untuk datang kuliah di Fongcia University. Itu ada sekitar 300 university dan dari 33 negara. Oke, next please. Nah, ini ada campus activities and opportunities. Ini saya berikan suatu foto-foto yang sudah kami lakukan juga di sini. Jadi dosen-dosen di sini bukan cuma mengajar di dalam kelas, tapi mahasiswa itu diajak keluar sehingga selain belajar bahasa, belajar teknologi, juga belajar culture dan bagaimana mengimplementasikan culture itu kepada masyarakat. Itu ada namanya USR Project, University Social Responsibility Project, dan juga mahasiswa yang berminat memilih riset-risetnya atau penelitian-penelitiannya bisa bergabung di dalam research team. Next please. Nah, adik-adik nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan, tetapi ini ada beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Next please. Kapan saya bisa apply, bisa daftar gitu. Jadi untuk spring semester itu di September sampai November itu pendaftarannya ya. Nanti pendaftarannya di September sampai November, kuliahnya itu di Februari kalau saya nggak salah ingat. So spring semester on February, right? Yes. And then untuk fall semester pendaftarannya itu November sampai Juni, kuliahnya tahun depan di bulan September dimulai. Ya, jadi perhatikan ini tabelnya. Ingat untuk spring semester dimulai Februari, fall semester dimulai September. Next please. Nah, apa yang harus kita masukkan, submit? Jadi untuk mendaftar. Jadi yang pertama kita membutuhkan ijazah terakhir, ya, ijazah terakhir. Kemudian transkrip kalian, kalau dari SMA berarti transkrip of all years, berarti transkrip atau raport dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 12, kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 2 ya. Kemudian sertifikat bahasa yang tadi dibintakan. Kemudian ini ada beberapa lagi required dokumen untuk S1, S2 dan S3 memerlukan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, autobiografi, lalu study plan. Sementara yang berminat untuk S2 dan S3 perlu riset proposal, dan S3-nya perlu memasukkan master thesis dan beberapa dokumen lain yang biasanya kalau Anda klik di international admission itu ada buku, handbooknya untuk Fongcia, itu bisa dilihat di situ detailnya. Please, next please. Kemudian sekali lagi untuk requirement atau syarat bahasa, semua program yang diajarkan di dalam bahasa Inggris berarti Anda dimintakan memiliki minimal TOEFL 500 atau IELTS IBT 61, TOEFL IBT 61 atau IELTS 5.
atau TOEIC 550. Itu untuk yang bahasa Inggris. Tetapi untuk mata kuliah atau departemen fakultas yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar, Anda dimintakan harus memiliki syarat minimal kemampuan bahasa Mandarin TOCFL Band B itu level 4 atau sama dengan New High School level 6. Oke, jadi kalau bisa bahasa Mandarin bisa langsung, kalau enggak saya sarankan ke PMP khusus untuk S1 ya. Oke, saya pikir sudah demikian untuk informasi dari saya. Nanti sesudah ini ada adik saya William yang akan membawakan sharingnya juga sebagai mahasiswa. Dan untuk informasi selanjutnya Anda bisa scan QR code atau kontak Miss Carol Chiu di email klchiu@fcu.edu.tw. Jadi Anda bisa kontak langsung. Terima kasih. Silakan William. Next slide. 大家好, namaku William. Aku di Fengsha University tahun kedua. Untuk sekarang saya ada di jurusan Computer Science. Nah, dulu pada tahun pertama aku juga PMP nih. Nah, ini aku pertama sharing tentang PMP dulu aja deh, karena dulu aku juga tahun pertama di PMP. Menurutku program PMP ini sangat bagus ya, soalnya kita itu di PMP itu 1 tahun tambah 3 tahun, yaitu 1 tahun di PMP dan 3 tahun di jurusan kita. Sedangkan di tempat-tempat lain itu biasanya kita disuruh untuk kelas bahasa dulu 1 tahun, baru kita kuliah 4 tahun. Jadi kan total kuliahnya 5 tahun kan, sekolahnya 5 tahun, itu akan buang-buang waktu banget. Jadi menurutku PMP ini bagus banget programnya. Nah, di PMP ini kita belajar apa sih? Kita ini belajar tentang pelajaran-pelajaran juga sih, pelajaran-pelajaran umum yang ada di Fengsha University. Di satu sisi kita belajar hal baru, budaya-budaya baru di Taiwan. Di satu sisi kita juga bisa beradaptasi sama bahasa yang ada di Taiwan ini, yaitu bahasa Mandarin. Seperti gurunya, kebiasaan-kebiasaan gurunya, atau kata-kata yang biasanya dipakai di kelas-kelas. Karena aku menemukan kalau bahasa-bahasa Mandarin yang ada di Taiwan sesungguhnya itu beda banget sama yang ada di buku-buku pelajaran bahasa Mandarin yang kalian pelajari. Nah, itu pentingnya PMP. Selain itu, di PMP juga ada yang namanya kelas tambahan Mandarin. Itu free. Kelas tambahan Mandarinnya ini juga bakal membantu banget kalian untuk improve Mandarin kalian di Taiwan. Setelah di PMP 1 tahun, pada tahun kedua kita bisa mendaftar ke jurusan kita yang kita pilih, kecuali BIBA, karena tujuan dari PMP itu sebenarnya untuk melatih bahasa Mandarin kita. Jadi kita nggak bisa memilih ke jurusan BIBA, harus ke jurusan yang Mandarin itu. Nah, terus lanjut yang aku bahas kedua, di Fengsha itu ada juga klub kayak ekstrakurikuler gitulah. Jadi ada kayak olahraga, ada musik, ada dance, dan semuanya lah. Nah, di klubnya ini, itu kita bisa berinteraksi sama teman-teman yang ada di Taiwan. Kita bisa ya bersosialisasi gitu dengan orang-orang Taiwan, karena kita bisa belajar banyak tentang bahasa-bahasa sehari-hari yang ada di Taiwan. Itu pentingnya klub. Lalu untuk fasilitas di Fengsha ini juga terbilang lengkap banget, karena dari segi olahraga, dari segi musik, semuanya lengkap. Menurutku di Fengsha ini cukup lengkap daripada di univ-univ yang lain. Oke, lanjut. Untuk dormitorinya sendiri. Dormitorinya Fengsha ini juga termasuk salah satu dormitori yang terbagus yang ada di Taiwan. Kita bisa lihat yang ada di gambar, seperti ini kondisinya dari asrama di Fengsha. Kalau dilihat, dekorasinya itu seperti baru direnovasi gitu. Oke, next slide. Oke, next. Oke, jadi sudah dengarkan sharingnya si William. Nah, dan ada satu hal lagi ya, Will ya. Yeah. Di depan kampus itu ada apa? Oh, di depan kampus itu ada Fengsha Night Market. Jadi tepat di depannya ada Fengsha Night Market. Nah, Yes. jadi kalau nyari makan nggak susah-susah di sana. Ya. Tapi kalau datang ke sini berarti harus nyoba apa? Chow tofu. Ya, chow tofu. Chow tofu. Oke. Itu baunya
tidak terlalu nyaman tapi rasanya enak. Saya sudah coba dan saya suka. Oke, kamu suka toh? Ya. Oke, jadi jangan khawatir, jangan lama-lama, ayo buruan daftar ke Fengcia University. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Thank you so much, Fengcia University, for the informative presentation. Now, I would like to share some information for Indonesian participants. So please allow me to switch